sekarang izinkan kami membuka acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Brigjen Pol Dr. Andes Yusri Yunus beserta tim Korlantas Polri, Horas Jenderal yang Kadif Asuransi PT Jasa Raharja Bapak Yahya Jul Ami SE MM A3I. Dan tentunya mohon izin kami sapa juga pada yang kami hormati, tentunya rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Shalom, Om Swastiastu. Kita kawan ya, 1,4 juta roda 2, 616.507 4 Bapak. Kata Pak, mana sih kendaraan yang sebenarnya sudah nggak dipakai gitu. Baru angka hampir 2,5 juta Bapak ya. Kira-kira yang memang kelihatannya kendaraan tersebut sudah bisa di-scrap mungkin begitu. Kami teruskan untuk bisa valid. Yang kedua, memperluas jaringan pelayanan di mall publik dan juga tentu dengan digitalisasi. Sudah ada signal, sudah ada terus kabar dari Q, RIS ya Pak ya. Oke Pak, alhamdulillah kita masih ada 2 ETRI yang statis Pak, dan ditambah 5 ETRI mobile saat ini. Alhamdulillah perharinya yang diblokir cukup banyak, sekitaran 200 sampai 300 kendaraan yang sudah bermohon diblokir Pak. Nah kami perlu data lagi Pak, karena memang baru 2 bulan 3 bulan berjalan Pak, apakah yang diblokir tersebut tidak lanjuti oleh langsung balik nama, kami setuju. Tapi paling tidak perharinya yang minta permohonan blokir karena tidak sesuai nama dari ETRI yang memang belum maksimal Pak, baru 2 ETRI status tadi itu dan 5 ETRI mobile itu kurang lebih 250 yang minta blokir perharinya. Raport kami atau progres yang kami sampaikan, achievement atau capaian tadi seperti telah disampaikan di ruang transit, bahwa dengan yang belum maksimal tadi Bapak, Polda Sumut atau Provinsi Sumatera Utara berada di posisi 10 besar Pak untuk pencapaian pendapatan pajak daerah. Harapannya tentu semakin ke depan semakin lebih baik lagi. Untuk kita berpikir positif, apapun yang kita lakukan buat kepentingan bangsa dan negara masyarakat. Sesuai yang telah disampaikan oleh Bapak Dirlantas, pokoknya pembina Samsat Sumatera Utara ini makin apa kali lah Pak. Bapak Dirlantas, Pak Kaca, Pak Kepala Bapenda, pokoknya Sumatera Utara ini makin apa. Mudah-mudahan dengan datangnya Bapak memberi arahan akan semakin apa. Yang kayak mana kami apakan, yang sudah itu kami ginikan, intinya Pak, insya Allah semakin apalah. Belum tahu, sudah tahu duluan. Saya bilang Sumatera Utara, kemudian Kacap, Jasa Raharja, dan 12 orang lain yang sudah membantu kita. Yang saya banggakan teman-teman dari Ditlantas Polda Sumut, ya, sama rekan-rekan Jasa Raharja juga sama. Saya sebenarnya terlalu lancang mendahului untuk bicara karena besok Pak Kakor, Pak Dirut, Kakor Lantas, Dirut Jasa Raharja dan Dirjen Pendapatan Daerah akan menghadap Gubernur keliling Jawa Tengah. Sudah ketemu sama Gubernur Pak Ganjar Pranowo. Minggu lalu kami ke Jawa Barat ketemu sama Ridwan Kamil, Pak Ridwan Kamil. Hari ini kami besok kami ditunggu oleh Gubernur Sumut. Padahal sebenarnya Pak Gubernur Sumut sudah minta duluan sebelum yang lain. Nah, dan nanti besok pimpinan akan ketemu sama Pak Gubernur, sekalian juga nanti mungkin ada kegiatan sama dengan ini. Poin-poin pentingnya itu apa? Tapi sekarang ada lebih bagus. Ya, mudah-mudahan besok ini sudah hadir semua Mas ya, dari virtual ya. Oke. Saya sapa dulu. Assalamualaikum. Ya, para Kasat Lantas, terus dari Jasa Raharja maupun dari sepeda ya. Ya semua. Mereka harus bayar pajak. Nah, polisi lalu lintas yang ada di Samsat ini jangan berpikiran parsial, jangan berpikiran itu urusan pajak, urusan di sepeda, urusan sumbangan wajib, urusan jasa raja. Itu bukan itu sekarang. Saya sudah katakan di awal tadi, kami bikin sekretaris bersama, kami kompak together biasa. Nah, polisinya yang harus punya kewenangan ini, yang harus membantu, ya sama dengan di sini. Yang punya kewenangan kita, polisi. Di mana? Di
pasal 74. Ada buka di peraturan kepolisian berapa? 07 tahun 2021 di pasal 85 nanti buka. Itu turunannya. Jadi sudah dipikirkan sudah lama nih. Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 di pasal 74 itu 2009 yang lalu, berarti 13 tahun yang lalu. Cuma memang di situ bunyinya dapat dihapus. Kalau dapat berarti gimana? Bisa iya, bisa tidak. Jadi saya beberapa TV sudah dialog di beberapa media. Kok baru sekarang Pak Yus? Kan udah 13 tahun. Kenapa polisi ada apa nih baru kekerasan? Kok polisi ngurusin pajak? Sampai tak bertanya seperti itu. Ya. Karena di situ bunyinya dapat dilakukan penghapusan. Pertanyaannya lagi, kalau sudah dihapus bagaimana? Hilang datanya sudah, tidak bisa terregister lagi. Titik di ayat 3 di pasal 74. Buka semuanya, bisa melalui Google itu. Ya. Nah, ini kita yang punya kewenangan adalah kepolisian. Bagaimana caranya kita mendukung bersama-sama kita di sini? Kalau pajaknya ini naik semuanya, yang dipegang oleh teman-teman dari Bapeda, Pemdanya maupun Jasa Raja dan semua lagi, imbasnya juga nanti ke kita. Nanti ke kita, ya diperbaikilah samsat itu, kan gitu loh. Diperbaikilah sarana prasarana jalan nantinya keluar masuk semuanya. Kalau jalanannya bagus, rambu-rambunya bagus, kita yang di lapangan juga enak. Kan imbasnya begitu. Bukan imbasnya ke kantongnya teman-teman semuanya, nggak ada bermain kantong gitu. Sisi KTP, baik dispendanya, baik polisinya, ya buat apa jadinya? Ya, saya ultimatum sekali lagi tolong, sebelum saya mulai. Mulai hari ini tidak ada lagi yang coba-coba bermain sisi KTP. Terus terang saya dikit lagi disubsidi, orang nggak ada yang bayar tapi nggak ada alasan. Masyarakat kalau tabrakan minta sumbangan, minta asuransi kan. Padahal kalau dicek kendaraannya nggak bayar, apalagi ojek online itu. Kalau saya pribadi nggak setuju yang namanya penumpangnya itu dikasih santunan itu. Kalau tidak ada lagi yang coba-coba ACC KTP, nanti silakan Pak Dirlantas yang mengatur. Biar naik dulu lah, nanti kalau sudah naik namanya pajak, taruhan sama saya. Kadis Sepeda pasti baik hati. Bupati, wali kota, gubernur, ini kami lagi roadshow. Jawa Barat, Jawa Tengah, Pak, kami akan tambah lagi yang namanya apa? Upah itu apa? Upah pungut itu. Ya kan? Pak Ganjar ngomong sama saya, Pak Yus, upah pungut saya tambah kalau memang naik. Ada kenaikan, termasuk sumbangan wajib. Baru 1 bulan ini saya ngomong di televisi. Saya lagi sosialisasi mau saya hapus. Oke, yang dikatakan hapus itu apa? Coba buka di pasal 74 di ayat 1 situ. Yang pertama adalah permintaan dari si pemilik sendiri. Si pemilik kendaraan bermotor minta untuk dihapus. Seperti apa? Contoh, ya, saya punya motor. Motor saya tabrakan, hancur, lebur, berantakan. Jadi pertanyaan sekarang, apakah pajak saya masih dikejar terus Pak Bapeda? Masih kan? Masih, karena masih terdaftar. Pertama, permintaan dari si pemilik. Yang kedua, ya, kewenangan dari petugas kepolisian untuk menghapus. Kapan dihapusnya? Pertama, masa berlaku STNK berapa tahun? 5 tahun. 5 tahun masa berlaku STNK, dia nggak bayar pajak. Plus 2 tahun dia tidak bayar lagi pajak, itu dapat dihapus. Jadi bukan baru 2 tahun nggak bayar pajak terus dihapus. Apabila SNK-nya tidak berlaku plus 2 tahun baru dapat dihapus. Coba baca lagi di peraturan kepolisian 07 tahun 2021 di pasal 45. Ada lagi ketentuan di situ. Kita juga termasuk paling baik. Di luar negeri 1 tahun tidak bayar pajak masuk penjara. Ya. Masih ada lagi di pasal 85 di Perpol itu 07. Kita masih kasih surat peringatan. Yang ngasih surat peringatan siapa? Dari Dispenda. Ya kan? Memberikan surat peringatan pertama 3 bulan. Nggak diindahkan lagi, dikasih lagi peringatan kedua 1 bulan. Sih kan?
Enggak lagi diindahkan, kasih lagi peringatan ketiga 1 bulan. Jadi berapa bulan sudah? 5 bulan. Bulan ke-6 juga nggak diindahkan, otomatis dihapus. Kita disita Pak, motor kami disita Pak. Yang minta siapa? Motormu sendiri kok. Cuma datamu nggak ada. Itu bisa dipakai nggak Pak? Pakai aja silakan kalau tangkap pelanggaran. Apanya disita kalau nggak ada? Kalau datanya nggak ada? Kalau ditangkap? Jadi kendaraannya baru ditangkap, disita kan? Sama-sama disita, enggak sekarang disita. Ya, begitu. Supaya narasinya ini kita bahasa komunikasinya ini enggak. Kamu saya hapus, saya sita. Ngamuklah masyarakat itu. Ya, dan hilangkan, dihapus. Di mana? Di Samsat, baik itu polisi, di sepeda maupun jasa kerja. Terus motor kami gimana? Ya taruh aja di rumah. Orang nggak ada datanya kok. Sama kayak motor dia beli, nggak mungkin kita sita. Kecuali dia pelanggaran di jalan, dia pakai motor nggak ada datanya, ketangkap, baru namanya kita tahan motor itu. Kan sama kayak gitu kan? Ya, jelas ya? Yang dihapus adalah datanya. Coba lihat di ayat 3 di pasal 74 itu. Nah ini, kalau ditanya masyarakat kapan berlakunya, ini masih kita sosialisasikan. Karena kata dapat itu, kalau sudah di aturan perundang-undangan dikatakan wajib dihapus, hari bulan kemarin tahun 2009 juga kita hapus kan? Ini kan dapat. Nah, ini teman-teman, berarti yang hilang sekitar 3 triliun lebih. Bagaimana kalau 6 triliun itu masuk semua murni ke pemerintah Sumut ini? Yakin sama saya jalan bagus semua di sini. Hilang percuma. Kita sudah mengevaluasi, sudah kita cek langsung aplikasi ke lapangan. Kenapa masyarakat tidak patuh bayar pajak? Mau patuh bayar pajak. Tetapi permasalahannya satu. Di Indonesia ini budayanya beli kendaraan bekas. Benar? Enggak kayak di luar negeri. Di Singapura itu ada batasan umur kendaraan itu. Di Indonesia ini hobi dengan beli mobil bekas. Saya ambil contoh, Pak Yahya beli mobil saya, mobil bekas, mati STNK-nya masih 4 tahun. Jadi pertanyaan sekarang, apakah Pak Yahya langsung balik nama? Iya. Apakah langsung dibalik nama? Berapa persen Pak di sini balik nama Pak? Balik namanya, BBM-nya. Iya, saya balik nama sekarang, menurut saya 100%, termasuk mobil. Masing-masing daerah kan beda-beda kan? Ada yang 3%, ada yang 7% seperti Jakarta. Jakarta 7% Pak, dari harga faktur. Iya. Kendaraan baru general. Hah? Kendaraan baru. 10% kendaraan baru. Iya. Ya bagian 1. BBM 2 lebih 2. Bagian 2 1% kalau motor Pak. Iya. Beda-beda. Tapi lebih mahal dari bayar pajak kan? Iya, bayar dulu. Yang terjadi adalah nunggu dulu. Ngarep.com-nya, tahu ngarep.com? Pemutihan. Ini ngarepnya, akhirnya ngarep lama. Itu saya bilang, mati STNK plus ditambah lagi 2 tahun nggak mau bayar pajak, akan kita hapusnya nanti. Ya, betul nggak kayak gitu? Betul. Ini yang lagi kami roadshow, minta kepada gubernur, wali kota, bupati, Pak Gubernur, Pak Wali Kota, Pak Bupati, tolong ditinjau ulang. Kenapa nggak kita BBM 2 ini kita nolkan aja? Percaya nggak kalau dinolkan orang akan bayar pajak semuanya? Saya nggak bilang semuanya, pasti akan banyak yang bayar pajak. Percaya nggak? Percaya. Setiap tanya masyarakat, kalau BBM 2-nya baik namanya 0, senang nggak? Oh senang Pak, saya bayar pajak sekarang Pak. Mahal Pak, sumpah. Sama-sama untuk kebaikan Sumatera Utara ini. Jangan teman-teman yang polisi berpikiran, itu kan urusannya di sepeda sama aja, serah aja, bukan urusan kami. Ada yang berpikiran ke situ lebih enak, tali putihmu kalau lepas saja. Maka di situ pasti ada Pak Dirut. Di mana ada Pak Dirut, situ pasti ada Pak Dirjen. Ya, kami keliling terus. Kami mengharapkan semua di wilayah dukung sama-sama.
Ya, satuan bawah ini dukung sama-sama semuanya. Biasa sekali arahan dari Bapak, tentunya mohon izin Jenderal. Katanya surat tulisan pena sambil menulis minum teh hangat. Arahan Jenderal jelas mengona. Kami semua jadi semangat. Termotivasi berkat arahan Bapak Direkiden. Baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, mohon izin telah Jenderal sampaikan, saatnya kini foto bersama.